Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Trinita Botuale. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah sangat setuju dengan adanya mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelum saya lanjut, saya memohon izin untuk melepaskan masker. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan secara demokratif dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Tes bakat minat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Di mana ini adalah solusi bagi yang bingung tentang jurusan apa yang harus dipilih saat kuliah nanti. Siswa yang tahu dan dasar akan minat dan potensi kognitifnya akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan. Tes minat bakat juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran atau hal-hal yang menarik perhatian siswa. Tes minat bakat pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Orang tua dapat melihat bakat dan bawaan beragam faktor eksternal yang mempengaruhi talenta anak. Berikut ada 5 keuntungan dengan adanya penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Yang pertama, menemukan pekerjaan yang tepat. Seperti yang kita ketahui, hasil dari tes minat dan bakat akan menjelaskan bidang kerja apa yang paling cocok buat kita. Dengan begitu, kita akan lebih yakin menentukan bidang kerja kita yang akan datang. Bekerja di bidang yang kita minati akan membuat kita nyaman dan bahagia dalam menjalaninya. Yang kedua, lebih mudah mengembangkan keahlian. Saat hasil tes minat dan bakat sudah keluar, kita bisa fokus mengembangkan keahlian sesuai yang menjadi potensi kita sendiri. Tanpa kita belajar dan berlatih, kemampuan hanya akan terus terpendam. Jadi, kita ikuti beragam pelatihan untuk mempertajamkan keahlian dan kompetisi guna bekal di dunia kerja kita nanti. Kita juga bisa mengikuti berbagai webinar gratis, masuk ke dalam komunitas, atau mengikuti program magang untuk memperdalam bidang yang menjadi potensi kita sendiri. Yang ketiga, kerja lebih menyenangkan. Bekerja sesuai dengan minat dan bakat yang kita punya akan lebih menyenangkan, sebab tidak ada masalah atau paksaan dari orang tua atau dari orang lain. Kita akan bekerja dengan hati tanpa terbebani. Sejatinya, kerja bukan perkara gaji semata. Bahagia bukan cuma dinilai dari seberapa banyak penghasilan yang kita miliki, termasuk juga ketika pekerjaan yang kita pilih sekarang dilalui tanpa ada tekanan dari orang lain atau tekanan dari orang tua. Yang keempat, kepercayaan diri dalam berkarir. Ketika sudah fokus di satu bidang yang menjadi minat dan bakat kita dan berhasil mengembangkannya, maka
kita punya kepercayaan diri yang lebih besar lagi. Saat menjawab pertanyaan dari interview, apa kelebihan kamu? Kita bisa menjawab dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, yang kita miliki. Yang kelima, tidak mudah menyerah. Kenapa kita tidak mudah menyerah? Jalan karir tidak selamanya semulus dengan apa yang kita pikirkan. Pasti ada hambatan dan tantangan yang kita temui. Dengan memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi dalam satu bidang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah untuk menyerah. Bahkan ketika kita dihadapkan pada permasalahan sesulit apapun, kita akan berusaha bangkit dan memperbaikinya sebaik mungkin. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tetap setuju jika penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebab kita dapat melihat banyak hal-hal positif yang kita dapatkan, seperti yang saya sebutkan, seperti yang saya ucapkan tadi. Menemukan pekerjaan yang lebih tepat, yang lebih mudah mengembangkan keahlian yang kita miliki, kerja jadi lebih menyenangkan karena sesuai keahlian kita, lebih percaya diri dalam berkarir dan tidak mudah menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.